Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Hadirinul Pondok Pesantren Riyadhah Kalam Syifa Banten Indonesia, yakni Al-Ustadz Riyadlan Firmana SPD Al-Banten. Mudah-mudahan beliau tetap dalam ampunan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberkahkan hidupnya, ilmunya, serta diistiqomahkan di jalan dakwah beserta keluarga lillah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Duduknya saya di sini, saya akan bermuhadharah tentang ceramah yang ada di dalam kitab An-Nawadir. Abdullah bin Mubarak menghiaskan, aku pernah tinggal di Mekah. Saat itu Mekah tertimpa krisis pangan sangat parah. Orang-orang berkumpul meminta diturunkan hujan di tanah Arafah. Akan tetapi yang ada hanyalah diturunkan hujan, suhu panas yang semakin meningkat. Mereka tinggal di sana selama 1 Jumat sampai Jumat berikutnya. Kemudian mereka keluar dari tempat itu. Di antara mereka, aku melihat seorang laki-laki hitam yang lemah tubuhnya. Ia mendirikan sholat 2 rakaat lalu berdoa kepada Tuhannya. Kemudian bersujud dan berkata, demi keagungan Tuhannya. Kemudian bersujud dan berkata, keagunganmu, aku tidak mengangkat kepalaku dari sujud sehingga engkau menurunkan hujan kepada hamba-hambamu. Beberapa saat kemudian aku melihat segumpal awan mendung yang tampak. Kemudian segumpal mendung lain yang menyatu dengannya. Setelah itu langit menurunkan hujan seperti sumur dengannya yang menumpahkan air. Ia memuji Allah dan pergi. Aku mengikutinya hingga melihatnya masuk ke dalam rumah perdagangan budak. Setelah mengetahui persis tempatnya, aku pulang. Keesokan harinya, aku membawa beberapa dirham dan dinar. Aku suka datang ke rumah penjual budak itu. Aku berkata kepada pemiliknya, aku butuh seorang budak yang hendak aku beli. Pemilik rumah itu mengeluarkan sekitar 30 budak. Apakah masih ada yang lain? Tanyaku. Masih ada 1 orang yang menghindar dari orang-orang dan tidak mau berbicara kepada siapapun. Perlihatkan ia kepadaku. Pemilik rumah tersebut mengeluarkan budak itu. Benar, di bawah adalah budak yang aku lihat kemarin. Aku berkata kepadanya, berapa engkau menjualnya? Dinar tiba pemilik rumah. Tidak, aku akan menambahkan harga itu menjadi 27 dinar. Ia menerimanya, lalu aku mengambil tangan si budak dan kembali ke rumah. Setelah itu, budak itu berkata kepadaku, wahai tuan, mengapa engkau membeliku, padahal aku tidak mampu mengabdi kepadamu? Aku membelimu agar engkau menjadi tuanku dan aku mengabdi kepadamu. Mengapa engkau melakukan demikian? Sebab kemarin aku melihat engkau berdoa kepada Allah dan doamu dikabulkan. Aku mengetahui keramatanmu. Apakah engkau melihatnya? Ya. Apakah engkau akan memerdekakan aku? Engkau memerdekakan karena Allah semata. Selanjutnya, aku mendengar sebuah suara yang tidak aku ketahui fisiknya. Wahai Ibnu Mubarak, bergembiralah, sebab Allah telah mengampuni dosamu. Kemudian Ibnu Mubarak mengambil wudhu dengan sempurna
dan melaksanakan sholat 2 rakaat dan berkata, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kemerdekaan tuanku yang kecil. Bagaimana dengan kemerdekaan tuanku yang besar? Si budak juga berwudu dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Lalu mengangkat tangannya. Wahai tuanku, engkau mengetahui bahwa aku telah menyembah kepadamu selama 30 tahun, dan perjanjian antara aku dan engkau adalah engkau tidak membuka tutupku. Apabila engkau telah membukanya, maka ambillah aku kembali kepadamu. Setelah mengucapkan doa itu, ia jatuh. Mendadak ia mati. Aku mengapannya namun tidak begitu bagus. Aku menyolatkannya dan menguburkannya. Ketika tidur, aku bermimpi melihat seseorang laki-laki tampan dengan pakaian bagus bersama seorang laki-laki besar dengan penampilan sama dengannya. Mereka melewatkan tangannya di atas yang lain. Ia berkata kepadaku, wahai Ibnu Mubarak, apakah engkau tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Selanjutnya ia berjalan. Aku menjawabnya, siapa kamu? Bagaimana? Aku Muhammad Rasulullah dan ini adalah Abdul Ibrahim. Bagaimana aku tidak malu sebab aku memperbanyak sholat. Seorang wali meninggal dunia akan tetapi engkau tidak mengapaninya dengan baik. Keesokan harinya aku mengeluarkan jenazah wali itu dan mengapaninya dengan kapan yang bersih. Aku menyolatkannya dan menguburkannya. Semoga Allah merahmatinya. Abu Al-Qasim Al-Hakim pernah ditanya, mana yang lebih utama, seorang yang bermaksiat kemudian bertaubat atas maksiatnya, atau seorang kafir yang kembali kepada iman? Abu Al-Qasim Al-Hakim menjawab, orang yang bermaksiat yang bertaubat atas maksiatnya itu lebih utama, sebab orang kafir pada saat kafirnya adalah orang lain, sedangkan orang yang bermaksiat pada saat maksiat ia mengetahui Tuhannya. Dan sesungguhnya orang kafir ketika masuk Islam ia berpindah dari derajat yang orang lain kepada derajat al-arif, orang yang mengetahui Tuhan, sedangkan orang yang maksiat berpindah dari derajat al-arif kepada derajat kekasih. Hal ini sebagaimana firman Allah, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 halaman 222. Demikian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah karena saya insan yang dhaif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.